Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Diasyana Putri dari jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Pramawidya Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda titik, tanda koma, tanda pisah, dan tanda hubung sesuai dengan ejaan yang disempurnakan versi 5. Oke, yang pertama itu pemakaian tanda titik. Next. Nah, tentunya yang paling umum itu tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan ya, teman-teman. Seperti kita akan pergi ke bioskop. Nah, di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Dan contoh yang kedua, perempuan yang memakai gaun merah sangat cantik. Nah, di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Sekali lagi pada kalimat pernyataan. Pada kalimat pertanyaan atau kalimat perintah itu tidak lagi menggunakan tanda titik ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan yang lengkap diikuti dengan perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Nah, misalnya pada suatu paragraf, tentunya di akhir paragraf tersebut harus menggunakan tanda titik, seperti pada contohnya pada PPT ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, next. Nah, yang ketiga itu ada tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel, atau bagan. Nah, contohnya dalam daftar itu seperti A titik bahasa Indonesia. Nah, kemudian daftar yang pertama itu ada kedudukan. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan tanda titik atau diganti dengan angka 1 menggunakan tanda titik, begitu juga selanjutnya. Nah, contohnya pada yang kedua yang B itu contoh penggunaan tanda titik dalam perincian, juga sama. Kemudian yang C itu contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Nah, meskipun dalam tabel, penomorannya itu juga tetap menggunakan tanda titik. Nah, dalam bagan, penomoran dalam bagan juga tetap menggunakan tanda titik ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat dalam slide, itu ada rincian dari Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Nah, tetap menggunakan tanda titik dalam penomorannya. Oke, yang keempat itu tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Jadi, tanda titik itu hanya digunakan dalam angka pertama pada deret nomor perincian. Misalkan bisa dilihat dalam slide. Nah, penomoran nomor 2 itu yang subjudulnya itu menggunakan tanda titik dan perincian di bawahnya itu angka yang paling belakang itu tidak menggunakan tanda titik. Contohnya 2.1 langsung ke rinciannya. Oke, yang selanjutnya ada tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Nah, jika sudah menggunakan dalam kurung, jadi tidak perlu lagi menggunakan tanda titik ya, teman-teman. Kemudian, tanda titik juga tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih dalam judul, tabel, bagian grafik, atau gambar. Nah, jadi tanda titik itu tidak digunakan dalam angka yang menyatakan judul tabel, bagian grafik, atau gambar ya. Misalkan bagian 3 struktur kepengurusan. Jadi angka 3-nya itu di belakangnya tidak menggunakan tanda titik karena merupakan atau menyatakan bagan. Begitu pula untuk gambar dan judul tabel. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Nah, contohnya pukul 11.47 itu artinya pukul 11 lewat 47 menit, jadi memisahkan antara jam dan menitnya. Kemudian yang ke-8, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Jadi contohnya jumlah penduduk desa itu lebih dari 10.000 orang, jadi 10.000 ribuannya itu dipisahkan dengan tanda titik. Nah, yang selanjutnya, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, saya lulus SMA pada tahun 2022. Nah, 2022 itu tidak menunjukkan jumlah, tapi menunjukkan tahun. Nah, juga contohnya, mahasiswi dengan NIM 22, 12, 11, 10, 11 itu adalah saya. Nah, 22, 12, 11, 10, 11 itu adalah itu merupakan NIM dan tidak menunjukkan jumlah, jadi tidak menggunakan titik.
Yang ke-10 itu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Contohnya, 1.1 latar belakang. Nah, itu merupakan subjudul dan tidak menggunakan tanda titik ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita next ke tanda koma. Nah, tanda koma itu biasanya digunakan dalam perincian ya teman-teman, baik itu berupa kata, frasa, atau bilangan. Nah, contohnya, Andi membeli buku, koma, kotak pensil, koma, pulpen, koma, dan penggaris di toko buku dekat rumahnya. Jadi, dalam kalimat tersebut terdapat perincian apa saja yang dibeli oleh Andi. Nah, tanda koma juga digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Jadi tanda koma itu digunakan dalam kalimat majemuk pertentangan juga ya, bisa dilihat contohnya dalam slide. Oke, selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, misalnya, karena sakit, Dina tidak masuk sekolah. Nah, tapi tanda koma tersebut tidak digunakan jika induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Nah, contohnya itu Dina tidak masuk sekolah karena Dina sakit. Itu tidak menggunakan tanda koma karena induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Nah, selanjutnya yang kelima itu tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contohnya, Dina sangat rajin dan pandai bernyanyi. Oleh karena itu, dia menang lomba menyanyi di sekolahnya. Nah, selanjutnya tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, hai, selamat pagi. Dan contohnya lain itu, wah, indah sekali lukisan itu. Selanjutnya itu tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya, jangan lupa bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Jadi, tanda koma itu digunakan untuk memisahkan petikan langsung ya, teman-teman. Selanjutnya, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, jangan ambil uang itu, tanda seru itu merupakan kalimat perintah, jadi tidak menggunakan tanda koma karena juga diikuti dengan kalimat. Nah, selanjutnya tanda koma itu juga digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, juga tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contohnya, Denpasar, 22 Februari 2023. Jadi itu memisahkan antara tempat dan tanggal. Juga contohnya Denpasar, Bali itu memisahkan antara nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Selanjutnya, itu tanda koma biasanya digunakan sesudah salam pembuka maupun salam penutup. Contohnya dengan hormat, nah juga salam sejahtera, baru ditulis selanjutnya. Nah, selanjutnya juga tanda koma itu digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Contohnya, Niputu Dia Asyana Putri, S titik ke titik. Nah, jadi komanya itu memisahkan antara nama asli kita dengan gelar akademis yang mengikutinya. Juga bisa membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Kemudian yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 0,25 itu merupakan bilangan desimal yang menggunakan tanda koma. Dan juga contohnya menunjukkan rupiah, misalnya 650,25 rupiah. Selanjutnya, tanda koma itu juga digunakan untuk mengapit kata keterangan tambahan. Misalnya, semua mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Jadi, mengapit kata-kata baik laki-laki maupun perempuan itu merupakan keterangan tambahan karena meskipun tidak menggunakan kalimat itu, juga kalimatnya itu sudah jelas. Jadi, semua mahasiswa harus mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Kemudian yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Jadi misalnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi itu untuk menghindari orang untuk salah mengerti kalimat yang dimaksud. Oke, yang selanjutnya itu ada tanda pisah.
Baik, tanda pisah itu digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat bagian utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi saya yakin akan tercapai itu dipisahkan oleh tanda pisah karena bukan bagian utama dari kalimat. Kemudian yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Jadi contohnya itu rangkaian temuan ini diapit oleh tanda pisah, yaitu evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Jadi rangkaian temuan ini di mana terdapat di dalamnya itu evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom itu telah mengubah konsepsi tentang alam semesta. Nah, jadi tanda pisah itu juga digunakan dalam atau di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, saya kuliah setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, itu teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang pemakaian tanda hubung. Oke teman-teman, sesuai namanya, tanda hubung tentunya tanda ini digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan unsur kata ataupun unsur kalimat yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, contohnya itu ketika ibu datang, kakak sedang karena dia terpenggal oleh pergantian baris, makanya me-nya itu menggunakan tanda hubung, kemudian dilanjutkan dengan kalimatnya di bawahnya. Kemudian yang kedua itu tanda hubung digunakan untuk menyambungkan unsur bentuk ulang. Jadi unsur bentuk ulang misalnya anak-anak, macam-macam, kebiru-biruan, itu semuanya menggunakan tanda hubung. Nah, selain itu tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dijanjikan dengan angka, juga untuk menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, dan juga untuk menyatakan stop pertandingan. Nah, contohnya tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi kalau nanti bulannya itu digunakan dengan kata atau bisa dibilang bulan 2 itu kan bulan Februari. Nah, jadi kalau nanti ditulis tidak menggunakan dengan angka itu jadi tidak bisa menggunakan kata hubung. Selanjutnya, tanda hubung juga digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalkan ber strip organisasi. Jadi itu memperjelas hubungan bagian kata antara imbuhan ber dengan kata dasarnya yaitu organisasi. Nah, selanjutnya itu tanda hubung digunakan merangkaikan unsur yang berbeda. Nah, contohnya itu antar huruf kapital dan non-kapital serta di antara huruf dan angka. Misalnya diisi tanda hubung Indonesia di mana menggunakan tanda hubung karena Indonesianya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian peringkat ke tanda hubung 2 di mana karena memisahkan antara huruf dan angka. Begitu juga dengan tahun 2000-an itu menggunakan tanda hubung ya. Kemudian tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, misalnya P3K. Jadi P dengan 3-nya itu tidak menggunakan kata hubung karena itu menjelaskan bahwa P-nya itu ada 3 atau sejumlah 3 huruf. Oke, selanjutnya itu tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, membackup, yang artinya itu menyokong atau membantu. Nah, backup itu dalam bahasa Inggris. Jadi, mem itu menggunakan tanda hubung, baru ditulis backupnya karena merangkai unsur bahasa asing. Kemudian tanda hubung itu juga digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk yang terikat yang menjadikan objek kebahasan. Misalnya imbuhan pe, nah menggunakan tanda hubung pada pekerja bermakna orang yang atau pelaku. Nah, jadi pe-nya itu dijadikan objek bahasan pada kata pekerja, maka dari itu menggunakan tanda hubung. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan, misalnya suami istri itu merupakan satu kesatuan di mana orang yang sudah melakukan proses atau upacara pernikahan bisa disebut suami istri. Nah, di sini saya akan membahas sedikit kasus mengenai contoh kesalahan penggunaan tanda titik. Nah, bisa dilihat seperti tadi yang dibahas di awal itu tanda titik itu tetap digunakan dalam
tabel ya teman-teman, dalam penomoran dalam tabel. Nah, bisa dilihat pada slide itu penomorannya itu tidak menggunakan tanda titik di belakang angkanya, jadi tentu itu salah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.